wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pengganti ya, di mana pertemuan di kelas tidak bisa dilaksanakan sehingga saya memberikan video rekaman. Untuk itu nanti tolong Anda pelajari apa yang saya sampaikan dan kemudian alangkah baiknya nanti Anda bisa mencoba ya, apa yang mungkin bisa menjadi keahlian Anda di dalam membuat web ya. Di sini saya akan menyampaikan tentang web serta teknologi pendukung yang saat ini mungkin sudah banyak diimplementasikan ya. Mengingat saat ini kemajuan teknologi ini lebih berbasis komputer yang sifatnya terdistribusi ya. Sehingga pada akhirnya kita menerapkan aplikasi itu semakin banyak menggunakan internet begitu. Dan aplikasi tersebut mau tidak mau mereka mengadaptasi konsep web gitu ya, yang di dalamnya menerapkan HTML, CSS serta bahasa-bahasa yang lainnya. Di sini kita mulai dari single page application, di mana single page application ini merupakan aplikasi web ya, yang mana secara keseluruhan terdiri dari satu halaman ya. Halaman tersebut nanti sifatnya akan dinamis yang bisa memperbaharui proses interaksi dari user dengan aplikasi. Di SPA ini mereka menggunakan Ajax ya, secara umum, kemudian HTML5, yang mana kombinasi dari bahasa-bahasa ini nanti akan menjadikan aplikasi web itu lebih responsif. Kemudian dalam pemrosesan halaman juga itu lebih dinamis ya, apalagi kalau nanti misalnya diterapkan menggunakan basis data ya. Sehingga ketika kita menggunakan aplikasi yang sifatnya single page application, itu perasaan kita mungkin aplikasinya cepat ya. Itu disebabkan karena adanya teknologi JavaScript ya, yang diterapkan di dalam Ajax ini. Biasanya yang populer menggunakan SPA ini ada Facebook misalnya, atau Pinterest, atau LinkedIn ya. Sampai di Gmail pun mereka sebagian menggunakan single page application. Konsep umumnya adalah bahwa seperti yang kita ketahui, setiap akses dari klien yaitu pengguna, ketika mereka membutuhkan satu informasi di halaman web ya, pasti yang diakses itu adalah server. Seperti yang dipelajari sebelumnya bahwa ketika ada klien meminta layanan dari server ya, biasanya mereka akan mengakses halaman web ya secara umum melalui browser begitu, di mana browser ini defaultnya menggunakan port 80 yaitu untuk web begitu. Kemudian dari server nanti akan disampaikan informasi yang dibutuhkan berdasarkan apa yang diminta oleh user berupa halaman HTML pada awalnya. Tetapi pada dasarnya bahwa di samping dari HTML itu, ketika kita mengambil data di user ya, itu mungkin bisa terhubung dengan berbagai bahasa ya, JavaScript, PHP, ataupun juga nanti yang berhubungan dengan basis data yaitu SQL. Nah, tetapi di sini kalau dulu proses pengembalian atau istilahnya
interaksi antara klien dan user itu secara umum digambarkan pada gambar yang di atas ya. Tetapi untuk SPA itu menjadi ada perubahan sedikit gitu ya. Artinya tidak lagi menyampaikan halaman yang berupa HTML karena nanti lebih kepada pemrosesan data ya. Jadi untuk pemrosesan request yang dilakukan oleh klien ke server itu nanti akan dikembalikan dalam bentuk JSON ya, atau JSON ini biasanya dia format data untuk JavaScript begitu. Nah, gambarannya nanti ketika kita membuat satu aplikasi ya, Anda hanya membutuhkan ya tidak banyak-banyak halamannya, cukup satu halaman saja begitu. Tetapi di situ Anda menentukan alur atau istilahnya directory yang mungkin bisa diakses oleh user begitu. Kemudian di sana juga akan menentukan apa saja menunya, fiturnya, begitu, halamannya begitu. Tetapi pada dasarnya itu terdiri dari satu halaman saja begitu. Karena mungkin perasaan kita ketika mengakses SPA ya, itu mungkin berubah-ubah tampilannya. Tetapi pada dasarnya dalam konsep SPA itu ya tetap aja dia berada di halaman itu saja. Cuma yang berbeda adalah Anda mengakses jalur atau route ya berdasarkan modul atau fitur yang sudah ditentukan, sehingga nanti kita akan mempunyai tampilan yang berbeda-beda dari tampilan awal. Kurang lebih itu untuk SPA ya, cukup menarik. Mungkin kalau selama ini kita membuat halaman web itu mungkin kita bikin menu A, maka di situ akan banyak halamannya begitu ya. Kemudian menu B misalkan nanti halamannya juga terdiri dari beberapa gitu ya, tidak lagi satu atau dua begitu. Mungkin juga ada 3 halaman, 4 halaman mungkin ya, berkaitan dengan fitur yang ada di setiap menu. Tapi untuk SPA ini, karena tujuan SPA itu adalah untuk istilahnya menyederhanakan aplikasi begitu ya, maka dia hanya memerlukan satu halaman saja. Tetapi dari satu halaman itu dia akan memiliki akses ke directory atau jalur-jalur yang sudah ditentukan, sehingga untuk membuat programnya juga lebih sederhana gitu ya, lebih singkat ya. Nah, kita lihat bahwa keuntungan SPA tadi, kita akan bisa menghasilkan aplikasi yang lebih cepat begitu ya, tanpa adanya proses loading yang cukup lama mungkin dibandingkan dengan halaman-halaman yang dibuat istilahnya dalam banyak file gitu, dalam banyak halaman. Karena apa? Karena proses yang lebih cepat itu tadi kita tidak akan mengakses halaman yang berbeda gitu. Pada dasarnya dalam SPA itu dia hanya mengakses satu halaman, tapi nanti dia akan ditentukan oleh di sini namanya virtual DOM ya, yang mana setiap elemen yang telah ditentukan sesuai dengan request itu yang nanti akan ditampilkan. Kemudian dalam proses debuggingnya juga lebih simpel ya. Ketika Anda mengembangkan single page application ini, Anda hanya membutuhkan beberapa bahasa saja ya. Contoh di sini kita hanya memerlukan JavaScript dan HTML, atau mungkin supaya lebih bagus nanti ditambahkan dengan CSS saja. Untuk penerapannya nanti Anda bisa pakai misalnya ya banyak ya untuk framework ataupun teknik-teknik pemrograman yang lain. Tetapi di sini saya memberikan gambaran contoh, yaitu menggunakan
React gitu ya. Jadi nanti ketika Anda membuat aplikasi, sebenarnya tidak hanya bisa membuat coding itu dari awal gitu ya. Jadi kalau Anda nanti mendapatkan satu project yang istilahnya dikejar waktu gitu ya, kemudian budgetnya terbatas begitu, sehingga yang diperlukan adalah Anda hanya perlu menginstal framework saja begitu. Jadi dari framework itu nanti Anda bisa kembangkan menjadi aplikasi-aplikasi yang berbeda. Kita lihat di sini bahwa Anda untuk menginstal React ya, itu lebih gampang ya dibandingkan dengan Anda membuat coding dari awal. Nah, tetapi syaratnya adalah ketika Anda mau menginstal React ya, Anda harus memiliki server yang digunakan untuk menjalankan JavaScript begitu. Di sini mungkin saya tidak menyampaikan contohnya, tetapi untuk aplikasinya itu adalah kita bisa pakai Node.js gitu ya. Meskipun yang lain juga ada selain Node.js, tetapi yang banyak digunakan saat ini mungkin kita bisa pakai Node.js ya. Nah, untuk menginstal React kembali lagi ya, kita hanya perlu membuka command prompt. Kita tambahkan perintah di situ install ya, create React. Nanti secara otomatis akan mendownload framework yang sudah ditentukan atau istilahnya sudah ada dari React ya. Kemudian kalau proses eksekusi tersebut berhasil, maka nanti Anda akan disampaikan tinggal menjalankan framework React tersebut dengan perintah npm start begitu. Maka nanti Anda akan disuguhkan dengan tampilan yang cukup sederhana begitu. Di sini kita memiliki halaman yang sudah jadi ya. Meskipun kita tidak merasa ngoding gitu ya, tetapi di sini sudah ada tampilan gambar, kemudian ada link begitu ya. Dan ini mungkin halaman default untuk React gitu. Lalu yang Anda butuhkan adalah untuk mengubah konten ini ya, Anda nanti tinggal ubah saja di bagian app.js nanti. Lalu Anda tinggal ubah-ubah saja di situ, disesuaikan dengan aplikasi yang akan dikembangkan. Itu contoh implementasi untuk React.js. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah ada content management system. Nah, content management system ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola konten, di mana nanti kita bisa menambahkan kontributor yang bisa terlibat untuk mengisi konten halaman web. Artinya bahwa kalau Anda membutuhkan semacam website ataupun aplikasi web yang isinya tentang berita ataupun artikel ataupun ya semacam narasi cerita dan lain-lain, Anda hanya install content management system, itu Anda sudah menghasilkan satu web yang luar biasa. Anda tidak perlu ngoding gitu ya. Kalau misalkan Anda malas ngoding gitu ya, jadi Anda tinggal download ada CMS, lalu Anda terapkan dan Anda tinggal isi kontennya. Beda dengan yang tadi single page application, itu kan membutuhkan ngoding begitu ya, membutuhkan keahlian coding. Tapi kalau untuk CMS, meskipun Anda tidak bisa ngoding, Anda bisa juga membuat web begitu. Nah, contoh CMS di sini banyak sekali ya. Anda bisa menyesuaikan tergantung aplikasi apa yang ingin dikembangkan. Tadi saya berikan contoh misalkan untuk aplikasi portal berita, aplikasi untuk dokumentasi foto ataupun video begitu ya, atau artikel atau cerita, atau mungkin saat ini banyak
web-web yang berisi komik misalnya ya, novel dan lain sebagainya. Anda hanya memerlukan CMS saja supaya Anda memiliki aplikasi web. Nah, contoh di sini kita punya WordPress ya, Joomla atau Drupal atau mungkin yang lainnya juga banyak ya. Karena selain aplikasi web yang tadi saya sampaikan, itu juga ketika kita misal mau membuat web yang bisa menjual sesuatu, itu ada CMS untuk e-commerce-nya gitu. Jadi Anda tinggal install saja gitu, tanpa Anda harus coding. Lalu kalau sudah diinstal nanti tinggal isi konten. Terus kalau butuh konten yang banyak ya Anda tinggal rekrut aja kontributornya. Mau itu 3 orang, 10 orang ya, dalam konsep CMS itu masih bisa ditangani gitu ya. Sehingga nanti Anda bisa menggunakan konten yang diisi dalam CMS itu menjadi halaman-halaman informasi yang bisa dibagikan. Nah, di sini penjelasannya bahwa CMS adalah software yang membantu pengguna dalam membuat dan mengelola atau memodifikasi konten. Tadi saya sampaikan ya, Anda kalau misalkan kurang mahir di dalam coding ya Anda tinggal install saja CMS, sehingga kita sudah bisa memiliki aplikasi web. CMS merupakan alat yang digunakan untuk membangun situs web tanpa menulis kode dari awal. Ya memang betul, karena dengan install CMS Anda sudah memiliki satu aplikasi web ya. Tinggal Anda kira-kira tentukan aplikasi apa yang diinginkan, apakah itu e-commerce, apakah itu portal berita, atau aplikasi-aplikasi lain yang mungkin Anda minati gitu ya. Itu banyak sekali CMS-nya, dan Anda tinggal download, mungkin gratis. Anda tanpa perlu keahlian ngoding juga ini bisa dipakai. Nanti di dalam CMS itu ada ya fitur untuk membuat konten ya, menyimpan, lalu mengatur alur kerjanya. Jadi nanti ada semacam reviewer begitu ya, editor ya, yang nanti akan menentukan apakah kontennya itu bagus atau tidak begitu ya. Atau misal kalau dalam pekerjaan nanti ada target, misalkan kontributor itu harus menghasilkan 10 artikel misalkan per hari, maka Anda bisa melihat gitu ya laporan di dalam manajer menunya begitu. Nah, ini contohnya, kita punya contoh untuk CMS Joomla. Nah, dengan tampilan ini Anda tidak memerlukan coding karena ini sudah dibuatkan oleh provider dari CMS-nya. Nah, tinggal Anda tentukan. Anda lihat di sini ada menu konten, ada structure begitu ya, ada user, configuration dan lain-lain. Anda tinggal tulis aja yang Anda inginkan. Contoh di sini mau bikin artikel ya, Anda tentukan artikelnya tentang apa, sehingga nanti aplikasi webnya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Ini contoh untuk WordPress ya, jadi hampir mirip dengan Joomla ya, karena mereka sama-sama CMS begitu. Tapi perbedaannya ya mungkin providernya berbeda begitu. Kemudian dari sisi tampilan mungkin ya tergantung ya, Anda mungkin sukanya Joomla ataupun WordPress atau yang lain, karena banyak sekali untuk CMS begitu. Tapi di sini saya memberikan contoh adalah Joomla dan WordPress. Teknologi selanjutnya adalah headless dan decoupled CMS. Kalau tadi ada CMS yang istilahnya secara umum, ini ada CMS yang secara khusus. Ya. Artinya apa? Artinya di sini
dalam konsep CMS-nya itu hampir sama begitu ya. Di dalamnya ada content management. Tetapi bedanya adalah dalam headless atau decouple ini mereka penggunaannya disesuaikan begitu. Disesuaikan bagaimana maksudnya? Disesuaikan dengan perangkat yang akan dipakai begitu. Contoh di gambar ini ada beberapa gambar yang merujuk kepada, pertama ada laptop ya, kedua ada semacam jam tangan yang istilahnya mungkin smartwatch begitu, atau mungkin ada perangkat-perangkat yang digunakan pada saat ini mungkin untuk virtual reality, misalnya ada Google Glass misalkan, atau istilahnya kalau yang di Samsung mungkin apa namanya ya, saya lupa. Itu mereka berisi aplikasi begitu. Nah, bagaimana caranya supaya aplikasinya itu bisa ditampilkan di dalam perangkat-perangkat tersebut? Ya Anda tinggal gunakan headless atau decoupled CMS, karena nanti yang digunakan di sini adalah Anda memiliki server di suatu tempat ya, kemudian diakses oleh perangkat ya semacam yang ada di sini, smartwatch misalkan, lensa yang ini ya, Google Lens ataupun apa namanya, saya lupa nih yang perangkat ini ya. Perangkat-perangkat yang itu nanti bisa dibaca ya oleh apa namanya, headless CMS ini dibaca oleh perangkat yang tadi atau diinstal di dalamnya ya, tanpa harus membuat coding dari awal begitu. Nah, adapun mungkin untuk menunya kan nanti disesuaikan. Contohnya misal ketika kita install di bagian smartwatch ya, itu disesuaikan menu-menunya, tampilannya gitu. Tapi berbeda dengan yang ini, kacamata virtual ini gitu. Mereka berbeda menu atau fiturnya. Nah, sehingga di sini bahwa headless CMS itu nanti mereka tidak memiliki front end. Artinya di servernya itu nggak ada semacam tampilan web begitu ya. Kalau yang Anda lihat tadi di Joomla ataupun WordPress itu kan kelihatan gitu. Tapi kalau untuk di headless CMS yang bisa mengakses front end-nya itu nanti perangkat-perangkat yang ada di sini, bukan lagi servernya. Nanti saya kasih contoh ya aplikasinya. Contoh di sini misalkan, nah untuk menerapkan headless CMS sebenarnya banyak juga aplikasinya ya. Anda tinggal install sama dengan yang React tadi begitu. Anda tinggal tambahkan perintah di bagian command prompt. Contoh di sini ada npx ya, export start. Artinya kita akan membuat satu aplikasi yang dimana basisnya Expo gitu. Tapi nanti di Expo ini nanti akan bisa berjalan di aplikasi Android begitu. Di mana berjalannya? Ya, contoh di sini saya pakai menggunakan Android ya, tablet ataupun handphone begitu ya. Sehingga secara default saja begitu ya, Anda install, lalu kalau misalkan berhasil nanti muncul semacam tampilan QR code begitu. Dari situ Anda tinggal scan menggunakan aplikasi Android, dan setelah di scan ya, atau istilahnya Anda akses alamat IP ini ya, nanti secara langsung tampilan front end-nya akan tampil di bagian perangkat begitu ya. Contohnya kan tadi saya menggunakan HP Android misalnya ya, nanti tampilan di HP-nya itu seperti ini, padahal di servernya nggak ada gitu ya tampilan untuk seperti ini. Tetapi ketika kita akses menggunakan HP Android misalnya, dia akan tampil
aplikasinya seperti ini dengan tambahan coding contoh di bagian yang bawahnya gitu. Maka saat ini ketika Anda membutuhkan berbagai aplikasi yang sifatnya web, ya Anda tinggal download, kemudian install, lalu Anda pakai. Atau Anda supaya kontennya bagus, ya Anda ubah-ubah kontennya, atau fitur-fiturnya tinggal ditambahkan saja gitu, sesuai dengan kebutuhan. Sehingga untuk proses pembuatan aplikasi itu menjadi lebih singkat ya gitu. Selanjutnya kita juga bisa pakai Strapi ya. Nah, di sini Strapi ya. Ini juga sama headless CMS, Anda tinggal download ya. Bedanya dengan yang barusan dengan Expo ya. Itu Anda punya tampilan sisi adminnya begitu. Tapi untuk sisi front end-nya balik lagi. Kira-kira Anda mau gunakan front end itu untuk apa? Contoh misalkan untuk tampilan Android boleh gitu ya. Nanti Anda tinggal generate ya menjadi aplikasi Android dan bisa dijalankan di situ. Kemudian servernya di mana? Ya di sini di halaman webnya ini. Untuk aplikasinya nanti Anda tinggal pakai di HP Android misalnya ya. Nah, mungkin di sini saya tidak memberikan contoh yang semacam tadi ada coding gitu ya. Tapi pada dasarnya ya hampir sama dengan yang Expo tadi gitu ya. Jadi ketika Anda download, install di server, lalu akses, itu nanti akan muncul di handphone misalkan, kalau perangkatnya handphone. Kalau misalkan Anda gunakan smartwatch ataupun ya itu lensa virtual misalkan, itu Anda tinggal pakai saja begitu. Sehingga membuat program web saat ini ya lebih mudah. Perbedaannya di sini hanya sedikit ya, bahwa headless CMS mereka memiliki pemodelan ya dan editorial. Tetapi untuk konsep front end-nya di sini ya mungkin dipakainya adalah menggunakan API. Jadi yang front end-nya itu berbeda lagi begitu ya tampilannya. Dia tidak langsung bisa ditampilkan di halaman utamanya di server, tapi nanti yang bisa mengaksesnya itu ya di aplikasi yang kita pakai, disesuaikan. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya, mungkin ada beberapa hal, dan secara umum mungkin kedua CMS ini istilahnya memberikan kemudahan ketika kita membuat aplikasi yang membutuhkan waktu singkat begitu. Selanjutnya ada content as a service. Di sini untuk vendor CMS headless mungkin mereka mengklaim bahwa model manajemen konten mereka itu digambarkan sebagai content as a service. Artinya ya di CMS headless ini lebih istilahnya yang berperan itu adalah kontennya, sehingga nanti di beberapa provider itu ada yang semacam ya penyedia konten gitu ya, atau mungkin dari lebih luasnya lagi adalah software as a service. Jadi Anda bisa menyewa software untuk dipakai ya berdasarkan waktu yang ditentukan. Contoh misalkan untuk saya mau pakai software untuk server misalkan dari jam 12 sampai jam 3. Nah, itu Anda belinya itu hanya pada saat waktu itu ketika menggunakan software. Kalau dulu mungkin kita suka sewa warnet ya kira-kira Anda beli paket warnet yang 1 jam 2 jam begitu ya, maka Anda bisa memakai warnet itu. Tapi kalau sudah habis ya berarti Anda sudah istilahnya pemakaiannya habis. Tapi di sini adalah lebih kepada konten atau software ya. Sehingga yang
yang saat ini banyak ditawarkan oleh provider itu adalah semacam layanannya saja. Jadi kalau Anda misal tidak punya modal, tidak punya infrastruktur hardware ya, software misalnya, itu tidak masalah sebenarnya. Yang penting ketika Anda punya ide untuk melakukan sesuatu ya saat ini banyak provider yang menyediakan layanan itu. Anda mau beli konten ya, tinggal cari providernya. Anda tinggal beli software, tinggal cari. Saya mau pakai software untuk web service misalkan, ya Anda tinggal sewa misalkan. Atau saya mau menyewa semacam database untuk pencarian, Anda nanti tinggal sewa saja, bergantung kepada layanan yang mereka berikan. Banyak kan provider dari konten as a service atau software as a service yang populer, mungkin Amazon atau Alibaba gitu ya. Mereka suka gencar memberikan layanan software as a service. Nah, kemudian di samping membangun teknologi sendiri ya, nanti Anda bisa membeli lisensi sendiri ya tadi, artinya kita bisa beli software ya berdasarkan layanan yang diinginkan. Jadi tidak lagi kita harus membangun infrastruktur sendiri, punya server sendiri begitu ya, beli software sendiri misalkan, nggak usah, karena itu mungkin butuh modal yang cukup besar. Tapi saat ini Anda tinggal sewa saja, mau sewa server oke, bisa, mau sewa aplikasi bisa, tergantung nanti layanannya apakah per bulan, per tahun begitu, atau berapa minggu misalnya ya, tergantung nanti, tinggal sejauh mana Anda mau sewa. Nah, selanjutnya ada model view controller. Ini mungkin yang saat ini juga populer di kalangan pengembang aplikasi web. Biasanya di MVC ini pembuatan aplikasinya itu lebih tertata rapi begitu ya. Karena apa? Karena mereka sudah memberikan konsep ya namanya model view and controller. Artinya nanti ketika kita mau membuat satu fitur di dalam aplikasi web ya, Anda harus mengikuti konsep ini, yaitu model view dan controller. Ada modelnya, ada view-nya, dan ada controllernya. Jadi nanti ketika kita buat aplikasi ya menggunakan konsep MVC, maka ketiga hal ini harus ada. Karena apa? Karena mereka konsepnya ya saling terkait. Contoh misalkan ketika Anda mau akses halaman tentang profil ya, nanti akan ada 3 hal yang harus Anda buat ya. Pertama, untuk memodelkan data ya. Kedua, untuk menampilkan data tersebut dengan view-nya ya, dengan tampilannya. Dan yang terakhir adalah bagaimana hubungan antara data dengan tampilan tersebut, apakah yang ditampilkan itu sudah sesuai atau belum. Nah, untuk konsep MVC ya biasanya di bahasa JavaScript ataupun di bahasa PHP juga sudah banyak ya. Saat ini mungkin yang terkenal kalau di PHP Laravel ya, itu framework untuk konsep MVC. Ada juga kode igniter misalkan, itu juga masih PHP ya. Kemudian ada Django. Nah, Django ini mungkin bahasanya Python karena berbeda dengan PHP. Tetapi pada dasarnya konsep dalam Django ataupun kode igniter itu hampir sama gitu ya. Mereka menerapkan model view dan controller. Jadi ketika mengembangkan aplikasi itu Anda harus memperhatikan 3 hal ini. Tetapi lagi-lagi saat ini ya Anda tinggal download, install begitu ya, Anda tinggal pakai saja. Karena saat ini lebih untuk membuat aplikasi itu lebih singkat gitu ya.
Jadi tidak lagi harus membuat coding dari awal. Nah, di sini tadi disampaikan model ini akan mewakili struktur data. Biasanya mereka akan mengambil data ya di basis data. Kemudian ada view yang mereka kaitannya dengan front end mungkin, atau mungkin biasanya di tampilan menu atau fitur ya. Dan controller itu nanti akan menghubungkan antara model dengan view, sehingga setiap kali Anda meminta tampilan view ya, maka controller akan mengambil model, kira-kira model ini akan menampilkan data atau tidak begitu. Itu secara umum untuk konsep MVC. Contohnya di sini mungkin saya pakai Laravel ya. Contoh ada controller ya di situ, lalu ada view ya, dan ada model view controller. Untuk setiap bagian MVC ini ya Anda boleh perhatikan di sini kan, untuk controller dulu misalnya, ketika kita membuat controller untuk user ya, dalam hal ini Anda mau membuat menu login user, di situ ada username dan password, lalu ada fitur tombol ini ya untuk user itu bisa masuk. Nah, nanti ketika kita menerapkan MVC di sini, maka kira-kira yang akan mengendalikan username dan password itu yang mana? Di sini ada controller misalnya. Jadi nanti controller ini akan melihat apakah model dan view-nya itu sudah sesuai atau belum, atau misalkan nanti di dalam ketika user memasukkan username atau password, dia akan membaca kira-kira apakah username-nya itu sudah sesuai atau belum, atau mungkin password-nya ada yang salah atau tidak. Itu berkaitan dengan controller. Nah, controller ini akan menghubungkan basis data yang tadi memodelkan data. Di dalam user itu nanti ada username, ada ID misalkan, ada password ya. Nah, kalau misalkan username dan passwordnya itu sudah sesuai, maka ya mau tidak mau ketika kita klik tampilan ini, dia akan masuk ke menu selanjutnya. Jadi nanti di dalam MVC ya Anda tinggal tentukan saja 3 hal ini. Itu berlaku di semua konsep MVC. Selanjutnya ada Bootstrap ya. Nah, Bootstrap mungkin juga banyak dipakai. Bootstrap ini semacam ya mungkin dikatakan framework, oke lah. Dikatakan CMS juga boleh. Kemudian ya intinya di Bootstrap ini dia sudah memiliki tampilan ya, front end. Kemudian untuk setiap datanya sudah setiap codingnya itu sudah dibuatkan dan sudah satu paket gitu ya. Anda mau bikin halaman admin sudah ada gitu ya. Anda mau bikin halaman grafis atau grafik tentang data ya sudah ada. Anda mau membuat halaman profil itu sudah ada template-nya. Jadi ini lebih ke ya semacam template yang sudah bisa diterapkan gitu ya. Meskipun Anda tidak menggunakan basis data gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda mau pakai basis data ya mau tidak mau nanti Anda harus pakai JavaScript atau PHP untuk menggabungkan web ini. Nah, ketika kita mau memakai Bootstrap ya ini juga simple sebenarnya. Anda boleh install di pakai command prompt seperti tadi misalnya. Tetapi kalau ini bedanya tidak lagi pakai Node.js. Anda boleh pakai Composer misalnya. Nah, kemudian
Kalau tidak diinstal secara langsung, maka Anda bisa download misalkan aplikasinya, maksudnya Bootstrap-nya, lalu kita install, atau Anda tinggal bikin codingnya ya, dan di situ Anda tinggal buat linknya saja gitu. Dengan menambahkan link ya, nanti setiap tampilan di dalam aplikasi yang kita buat itu akan menyesuaikan dari Bootstrap gitu. Atau yang lebih mudah ya Anda download saja Bootstrap-nya, lalu Anda ubah isinya sehingga nanti kita sudah punya satu halaman atau tampilan aplikasi web. Contohnya seperti ini, nanti ya Anda tinggal download, nanti isinya adalah link-link seperti ini. Tapi kalau misalkan Anda buat dari awal, saya mau bikin Bootstrap-nya custom, ya Anda tinggal tambahkan aja linknya, kemudian kontennya disesuaikan atau menu-menunya disesuaikan. Jadi itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah ketika kita mau membuat aplikasi web ya, itu kita tidak lagi membuat coding dari awal. Kalau misalkan kita butuh waktu yang cepat gitu ya. Tapi kalau Anda misalkan projectnya lama gitu ya, waktunya cukup lama lah, antara 1 tahun misalnya, ya boleh silahkan Anda buat dari awal, misalkan codingnya dari nol. Tapi kalau Anda misalkan dikasih project butuh waktu 1 bulan, 3 bulan, ya Anda jangan memutuskan dari nol. Anda install framework ataupun install Bootstrap, lalu Anda kembangkan menjadi aplikasi web yang diinginkan. Karena apa? Karena supaya lebih cepat gitu ya. Karena tujuan di teknologi pendukung web ini ya kan kita butuh istilahnya ya, supaya projectnya cepat selesai ya, tetapi honornya masih sama gitu ya dengan waktu yang lama. Jadi ketika Anda install framework ataupun semacam Bootstrap atau yang lainnya, ya Anda tinggal istilahnya sudah menyelesaikan pekerjaan setengahnya gitu, dibanding dengan mengerjakan project dari nol. Untuk pertemuan ini saya cukupkan sekian ya. Terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti silakan boleh berkomentar atau nanti diskusikan ya. Saya tutup saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.